Ini merupakan baby projectnya Akio Toyoda, presidennya Toyota. Ini merupakan mobil yang harganya terlalu murah. Ini adalah Toyota GR Yaris. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, terlalu murah untuk apa yang didapatkan. Mobil dengan tenaga sebesar ini dan all-wheel drive, dan yang paling penting adalah darah rally. Ini adalah mobil yang setingkat dengan Lancer Evolution atau Subaru Impreza WRX STI. Bahkan Tommy McKinnon ikut dalam development GR Yaris ini. Nama lengkapnya adalah GR Yaris. GR-nya di depan, bukan di belakang seperti Toyota Yaris GR Sport lokal. GR Yaris ini seperti GR Supra, dibuat untuk performance. Namun GR Supra adalah BMW Z4 yang diganti bajunya jadi Toyota. Kalau GR Yaris ini adalah murni Toyota. Dan Yaris yang dimaksud adalah Yaris versi luar, yang sama sekali berbeda platform sama Yaris lokal di Indonesia. Namun GR Yaris hanya memakai platform yang depannya saja. Belakangnya beda lagi karena pakai platform dari Altis. Jadi depannya pakai TNGA B dan belakangnya pakai TNGA C. Gara-gara kerepotan ini, Toyota membuat GR Yaris ini 10 kali lipat lebih lama dibanding dengan membuat mobil Toyota lainnya. Yang seharusnya mobil ini jadi jauh lebih mahal. Bisa jadi Toyota itu rugi untuk GR Yaris. Toyota membuat GR Yaris untuk kebutuhan homologasi mobil rally-nya. Jadi ini merupakan mobil rally yang dibuat jadi road version. Bahkan sistem all-wheel drive-nya di-develop Toyota khusus untuk GR Yaris ini. Dan di dunia hanya dibuat 25.000 unit saja. Yes, itu sangat sedikit. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beruntung mendapatkan GR Yaris, walaupun hanya 125 unit saja. Dan hanya dapat warna merah dan putih. Padahal di luar sana ada yang warna hitamnya. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan pesanan khusus dari Toyota karena ini jadi barang rebutan di setiap negara. Tapi tidak apa-apa karena warna hitamnya itu jadi menghilangkan kontras antara bagian hitamnya mobil ini yang indah. Kami memilih warna putih karena mirip dengan Ayla Turbo kami. Di luar sana ada 3 pilihan sebenarnya, yang standar, yang convenience pack, dan yang circuit pack. Untuk Indonesia hanya ada satu pilihan, yaitu circuit pack. Nah, ini dapat banyak untuk urusan performance, dapat velg yang lebih ringan, kaliper rem merah, dan ini yang penting, dapat limited slip differential depan dan belakang. Velg dan bannya seperti ini. Bannya ini depan 225 40 18 inch dengan rem yang sangat besar 356 mm diameter disc brake-nya. Untuk yang belakang 294 mm disc brake-nya. Tetap gede juga, luar biasa. Sementara bannya berukuran persis sama 225 tebal 40 dengan velg 18 inch. Ini velg diganti nggak ya? Udah keren sih. Kemudian dimensinya, ini merupakan mobil yang kecil, buntek, dan agak lebar. Panjang totalnya itu adalah 3.995 mm. Tidak sampai 4 meter. Wheelbase-nya 2.560 mm. Sangat pendek, gesit di dalam kota. Kemudian ini mesinnya. Mesinnya dengan kode G16E GTS adalah suatu mesin 3 silinder. Yes, hanya 3 silinder. Dengan kapasitas yang besar untuk ukuran 3 silinder, yaitu 1600 cc. Namun menghasilkan tenaga 261 PS dan torsi maksimal 360 Nm. Itu berkat turbo. Kami suka turbo. Menyalurkan tenaganya ke gearbox 6 speed manual yang dibuat oleh Getrag, yang kemudian membagi tenaganya ke 4 roda. Kami masih heran kenapa pula 3 silinder. Kenapa tidak 4 silinder? 3 silinder itu membuat suara knalpotnya jadi aneh. Sebenarnya di Jepang sana ada versi murahnya, yaitu GR Yaris RS dengan mesin 1500 cc 3 silinder namun tanpa turbo.
dengan tenaga 118 horsepower front wheel drive saja. Nah, versi yang ini tanpa tulisan GR4 di belakang. Untung saja bukan yang ini yang masuk Indonesia. Ada daytime running light dan ada lampu LED utama. Keren. Ya, moncongnya ini memang agak-agak mirip Yaris biasa, tapi berbeda, lebih sangar. Kita kira-kira akan diseruduk kebo nggak ya? Waduh, kayaknya galak gitu. Terbang sih kita seruduk gituan. Ya, jadi kayak ini jadi bisa jadi Yaris Bapau. Lihat ini lampu belakangnya, C begitu keren ya, ada lampu mundur, lampu sen sini. Nah, ini di tengah ini lampu apa ya? Kita coba ya. Itu adalah fog lamp. Lampu ada dua, kanan kiri, tengah ada macam diffuser, tapi kemungkinan besar tidak berfungsi sebagai diffuser karena diffuser tuh harus dari dalam bawah gitu untuk keluar, bisa jadi downforce di bawah sini. Mengenai atapnya, yes, di balik sini ada karbon asli, forged carbon. Tidak dibentuk anyaman seperti karbon fiber biasa. Kenapa pula malah ditutup stiker karbon-karbonan palsu yang seperti dijual di toko aksesoris? Heran. Bagasinya nggak luas-luas amat, tapi muatlah barang-barang ini untuk keperluan syuting. Masih bisa dilipat jok belakangnya, tapi itu sudah pernah kami praktekkan dan kami sudah pernah duduk belakang di mobil ini di channel Om Mobi. Nggak ada pintu belakangnya ya, itu langsung depan. Bahagia sekali. Dashboard cukup modern tapi simple. Ada sentuhan modern, ada sentuhan simpelnya ya, dan ada sentuhan murahnya. Jadi kalau menyentuh ini itu murah, menyentuh ini murah. Tapi menyentuh ini mahal. Ini adalah karet-karet empuk. Menyentuh ini murah lagi. Ada head unit jelek ya, ini tempat dudukannya jelek kayak kepala IT, head unit jelek. Ada tombol hazard di sini. Di bawah lubang AC-nya sampai ngumpet ketutupan head unit. AC digital, dual zone, lengkap dengan pengatur arah, defogger depan dan defogger belakang. Kalau airbag depan sini dimatikan, ini akan nyala indikator di sini. Kenapa kita perlu mematikan airbag sebelah kiri? Karena berbahaya kalau pakai car seat anak-anak. Di sini juga ada indikator seat belt. Nah, di bawah sini turunan dikit ada puter-puteran yang cukup dimuliakan, yaitu puter-puteran driving mode. Ada 3 driving mode, sport, normal, dan track. Track. Mengontrol traction control dan membagi torque vectoring untuk depan atau belakang. Sistem all-wheel drive-nya di mode normal membagi torsi 60% ke roda depan dan 40% ke roda belakang. Sport mode 30% ke depan dan 70% ke belakang. Kalau track mode 50-50 rata depan dan belakang. Shifternya 6 speed. Nah, ini shifternya menarik ya. Shifternya ini masuknya itu very short throw ya, short throw sekali. Dan ngoper-ngopernya nggak ringan gitu, nggak seperti mobil production biasa. Mundurnya begini, diangkat dulu karena di sini ada gigi 6. Rem tangan otot. Nah, ini ada 3 tombol. IMT itu untuk throttle blipping kalau kita nurunin gigi. Ini untuk stability control off dan ini untuk auto start stop engine. Masih ada auto start stop engine-nya. Ya, mesin akan mati sendiri kalau mobilnya berhenti dan akan nyala sendiri kalau kita nginjek kopling. Setirnya berlapis kulit dengan jahit-jahitan merah, sama joknya juga dengan jahit-jahitan merah. Joknya ini ada bahan fabrik dan bahan kulit bergabung menjadi satu. Joknya keren sekali, sangat nyaman tapi agak membaket. Nah, setirnya kulit, dipegangnya enak, ada tulisan GR-nya. Sebelah kanan untuk urusan next dan previous track audio dan cruise control. Yang sebelah kiri untuk urusan MID, pengaturan MID dan volume audio. Nah, ini unik. Combination switch-nya kebalik, tidak seperti mobil Jepang, tapi ini lebih seperti mobil Eropa karena sennya tuh ada di sebelah kiri, sebelah kanan tulisan wiper. Nah, sebelah kiri ini bisa untuk menyalakan matikan fog lamp depan dan belakang dan juga ada auto headlamp. Sebelah kanan ada auto wiper juga dan sensitivitas autonya bisa kita atur di sini. Instrumen clusternya sangat sederhana sekali. Sebelah kanan speedometer, sebelah kiri RPM. Ada petunjuk bensin di sebelah kanan, tunjuk temperatur air di sebelah kiri, tengah baru MID. Ya, di sebelah kanan ini ada untuk mematikan sensor di dalam kabin ya, kali mau nyimpen jaing di dalam mobil gitu ya. Theft sensor katanya. Kalau theft sensor off tuh berarti
Kalau kita naruh sesuatu dalam mobil yang bergerak itu tidak akan membunyikan alarm. Ada manual leveling untuk headlampnya dan ada auto high beam. Auto high beam ini jauh sekali, ada di bawah tombolnya. Harusnya dekat-dekat di sini. Kenapa pula di bawah? Ada 5 tombol kosong yang bisa kita isi untuk aksesoris. Kemudian kepraktisan. Di pintu ada tempat botol dan kantong lagi sisanya. Di sini bisa buat naruh-naruh juga. Di bawah AC ada tempat naruh-naruh. Ini bisa buat naruh handphone, nyaman sekali. Ini ada 2 buah cup holder dan belakangnya ada tempat naruh-naruh lagi. Lacinya kecil, ya mobilnya kecil. Spion tengah auto dimming, auto day night. Kanan kiri visornya ada kacanya. Ini ada lampu baca kanan dan kiri. Oh iya, audionya setelah dicoba bisa Apple CarPlay dan suaranya tidak enak, harus di-upgrade. Nah, di pintu ini door panelnya ada bahan suede yang lembut enak. Ini plastik murah. Nah, ini untuk 2 kaca saja karena kaca belakangnya nggak bisa dibuka kaca belakangnya nggak bisa dibuka sama sekali. Central lock dan electric mirror. Ini ada auto retract-nya juga. Posisi duduknya itu ini bisa naik turunkan secara manual pakai otot. Nih kalau diturunkan habis segini ya masih pas lah. Kalau kami agak naikkan dikit posisi nyetirnya. Nah, karena ini manual kami coba injek dulu. Koplingnya habis ya. Maju mundurin sampai nyaman. Nah, baru yang kanan akan menyesuaikan. Setirnya untungnya bisa diatur tilt dan teleskopik. Jadi seperti biasa pada Toyota dan mobil-mobil lainnya, kami tarik habis. Saatnya kita jalan. Untuk menyalakan mesinnya kita pakai ini kunci. Ini kunci mirip kuncinya Innova, cuma kalau dibalik ada GR-nya. Ada tombol start stop engine yang ada GR-nya juga. Yuk kita jalan. Sebelum mencoba jalan-jalan, kami lindungi dulu bodi mobil ini agar bisa mempertahankan terus cat original. Kami pasang PPF. Luar biasa ini. Putihnya nyalanya tuh beda. Beda kan? Warnanya lebih hidup kan? Iya, nyala sekali. Kalau kita taruh sini, ya itu karena asli pabrik bagus juga, tapi ini lebih bagus lagi. Hidup sekali. Jadi klimis ya, klimis banget. Sangat klimis. Asapnya. Apa kalau yang signifikan? Ini akan kalau signifikan. Ini poros carbon ini mahal. Bener. Harus dikasih lihat ke dunia. Nih, poros carbon. Dilapisin sudah ya? Sudah. Kita sudah kontak dengan pihak yang glossy om. Oke, luar biasa. Aduh. Strong. Nah ini om yang membedakan. Iya. Dan tengahnya itu ada di sini. Dan tengahnya. Luar biasa. Luar biasa. Keren. Pokoknya jadi punya mobil paling keren ya? Paling keren. Paling gerimis, paling keren ya? Iya. Oke, tuh ya sama-sama. Nih, saya balikin. Oke. Iya. Kenapa? Iya. Thank you ya. Terima kasih. Ya. Kemarin juga kami pesan minta tolong sekalian ganti klakson. Klaksonnya udah. Tadinya klaksonnya jelek sekali. Terima kasih. Iya, thank you om. Ini bukan pertama kali kami nyetir GR Yaris. Pertama kali itu pas acara. Namun hanya sebentar. Tadinya kami pikir ini adalah mobil yang susah. Maksudnya mobil yang tidak enak untuk sehari-hari. Namun tidak. Ini mobil yang masih sangat enak untuk sehari-hari. Dan orang-orang di sekitaran yang matanya melihat mobil ini sampai menoleh merupakan orang-orang yang ngerti mobil. Sekarang kami coba lewat jalan sempit.
Langsung kita coba lewat jalan sempit. Karena ini adalah mobil yang kecil, tidak masalah. Tapi sebenarnya kecil itu masalah tinggi dan panjang. Mobil ini cukup lebar, jadi nggak kecil-kecil amat. Ini proporsinya, lebarnya itu lebih dibanding dengan normalnya mobil sepanjang ini. Jadi lewat jalan kecil ya masih fleksibel, masih bisa. Tapi kadang kita suka salah sangka bahwa ini adalah mobil yang tidak lebar. Sebenarnya adalah mobil yang lebih lebar daripada yang kita pikirkan. Ini kalau lagi santai gini, ngoper-ngoper giginya itu seperti ada suara tambahan di drivetrain itu, seperti suara mechanical klak-klak, klak-klak. Kayak ada yang rusak, tapi padahal enggak. Kemudian bagaimana dengan peredaman suaranya? Memang mobil ini tidak didesain untuk kenyamanan, tapi untuk performa, ya peredaman suaranya agak kacau. Nah, di dalam kota itu suara motor-motor sekitaran tuh terdengar jelas ya. Jadi memang kekedapannya itu nggak terlalu bagus. Mobil, motor, dan nanti kalau begitu kita masuk tol, kita langsung merasakan, mendengar suara road noise yang agak-agak banyak. Jadi ini mobil tidak sunyi sama sekali. Nah, ini baru terdengar road noise-nya. Road noise-nya sangat kencang sekali. Ini peredaman di mobilnya itu minim. Mungkin weight saving ya, nggak mau ada terbebani bobot untuk kenyamanan gitu. Ini suspensi yang mengejutkan kami, karena ini relatif nyaman untuk mobil yang kencang. Tapi kalau bicara nyaman ya, suspensinya itu nyaman. Nggak nyaman seperti Mercy S-Class, Mercy C-Class gitu. Nggak. Ini nyamannya seperti yang pasti lebih nyaman dibanding dengan Evo 10, lebih nyaman dibanding dengan Mini JCW. Ini seperti rasa suspensi di CLA 45 AMG. Kayak gitu nyamannya. Jadi apakah kita ngerasa keganggu dengan kerasnya karena performance suspensinya? Enggak, kalau kami sangat tidak terganggu dengan kerasnya suspensi. Ini masih enak, sangat enak. Oke, bisa kenceng sekali menikungnya, gripnya bagus sekali bannya. Gila. Ini di track seru sekali ini. Ini menurut kami aneh, ada adaptive cruise control dan setirnya bisa nyetir sendiri. Aneh karena ini bukan tipikal mobil yang punya fitur macam itu. Ada kenyamanan di jalan tol seperti ini adalah adaptive cruise control. Adaptive control kita hidupkan sekarang 83 km per jam. Adaptive cruise control ini dia akan menjaga kecepatan sesuai sama yang kita mau, dan kalau misalnya ada mobil di depan sesuai sama kecepatan mobil di depan. Kalau mobil depan melambat di bawah kecepatan yang kita set di cruise control, dia akan mengikuti kecepatan mobil depan. Jaraknya seberapa? Jaraknya bisa diaturnya, ada 3 bar. Kita bisa atur dengan tombol yang ini. Ini diperpendek, ini jauh. Jadi ada 3 tingkatan kejauhan jarak dengan mobil depan. Nah, tapi ada lagi yang spektakuler, yaitu lane keeping. Jadi ini ada 2 macam lane keeping juga. Jadi ada yang pertama itu adalah LTA. LTA ini dia akan menjaga mobil itu agar tidak keluar lajurnya gitu. Jadi misalnya ini kita dari sini tanpa megang setir bunyi dan setir akan bertolak ke kiri. Ya, ini ke kiri, ini kita setir akan bertolak ke kanan. Ya, jadi memang ini untuk safety luar biasa. Cuma ada lagi, kalau kita pencet lagi LTA-nya ini, keadaan cruise control aktif, ada biru-biru dari sini, itu mobilnya akan nyetir sendiri di antara 2 garis. Ini nyetir sendiri, tapi memang sesekali dia akan minta dipegangin setirnya. Ini menjelaskan jarak kita set 3 jarak terjauh ke mobil depan. Ini biru berarti mobilnya sudah membaca garis dan dia
dia akan nyetir sendiri, membelokkan setir sendiri, ngikutin garis seperti nyetir. Nah ini kan dia minta pegang nih, hold steering wheel, kita pegang aja nggak cukup, harus colek dikit gini, baru diaktif lagi. Ini nyaman sekali, enak sekali di jalan tol. Nah pertanyaannya, ini kan manual transmission, gimana caranya? Normal aja, ini dia hanya mengontrol pedal gas dan rem. Aktif. Nah ini sekarang gigi 5 cruise control aktif di kecepatan 75 km per jam. Ya. Ini gigi 5, kita mau per 6 nih, biar hemat, RPM-nya turun. Tinggal injek kopling, masukin 6 tanpa nginjek gas, lepas gas. Mobilnya sudah melakukan melepas gas sendiri dan menginjek gas sendiri. Ya, ini sekarang gigi 4 nih, kita mau per 5 nih. Kita mau per 5, tinggal ini cruise control aktif, kita tinggal injek kopling tanpa injek gas, tanpa nyentuh gas, injek kopling, dia akan melepas gas, terus over 5. Lepas kopling lagi, dia akan kembali cruise controlnya, ngegas lagi ke kecepatan yang kita mau, atau kecepatan mobil depan. Gigi 5, gigi 6. Nurunin gigi juga demikian. Jadi kayak agak nanjak nih, agak berat, mestinya kita turun gigi. Bisa, gak ada masalah dengan cruise controlnya aktif. Pertanyaannya, apakah bisa sampai kecepatan lambat sekali? Tidak, ini ada batas kecepatannya kelihatannya, tapi nanti akan kita coba lepas di macet-macet pakai adaptive cruise control. Bagaimana dengan tenaganya? Suaranya sih bagus, namun itu suara dari speaker mobil yang menipu kita di dalam mobil. Kalau dari luar suaranya jelek. Kencang. Ya tidak kencang seperti supercar, tapi sangat kencang untuk mobil hatchback. 0 ke 100 km per jam, hasil pengetesan di luar negeri di bawah 5 detik. Namun sayang, kami gagal ngetes, karena ternyata ada soft limiternya. Heran. Mungkin harusnya kami matikan traction controlnya dulu. Kami ingin bahas tentang koplingnya. Koplingnya itu beratnya seperti kopling apa ya? Mobil Eropa lama nih, BMW 30. Nah beratnya tuh seperti itu. Lebih berat daripada mobil-mobil sekarang, tapi ya seperti mobil zaman dulu juga, yang kalau lagi macet-macet tuh pegel sekali rasanya. Tapi memang tidak seberat kopling balap, tidak seberat kopling Eterna kami. Kopling Eterna kami itu berat sekali, yaitu kopling balap. Dan shifternya itu benar-benar short throw, quick shift. Quick apa enggak ya? Nggak tahu deh kami kok ngerasa ini kami ngopernya jadi agak lebih lambat daripada biasanya gitu. Gara-gara ini berat, masuknya itu berat, pasti ceklok gitu, pasti masuk gitu, lebih firm masuknya, cuma agak terasa berat. Dan remnya ini spektakuler sekali, very very powerful. Ya 356 mm di depan discnya, very powerful. Kita taruh kaki, menggigitnya nikmat. Remnya nikmat. Overall nyetir mobil spektakuler ini mirip rasanya seperti nyetir Evo. Evo standar yang belum dimodifikasi, dengan posisi duduk nyetir yang lebih enak. Kami sudah mencoba beberapa Evo, bahkan sampai ke Evo 10. Posisi nyetirnya tidak ada yang enak. GR Yaris ini seperti Evo yang sempurna. Sebentar. Ini sebenarnya adalah Toyota, bukan Mitsubishi. Kenapa jadi rasanya seperti Mitsubishi? Pasti gara-gara Tommy Makinen. Tapi apakah itu hal yang buruk? Sama sekali tidak. Ini merupakan hal yang sangat baik. Oke, untuk pemakaian sehari-hari kami menemukan beberapa kelemahan. Pertama, tidak ada kamera mundurnya. Ya, kemudian head unit dan audionya jelek sekali. Tidak ada auto lock. Spion tengah nutupin pandangan. Di balik spion tengah itu seperti blind spot. Kemudian ini yang paling gak enak. Pas ditarik, semua barang yang kita taruh di bawah head unit itu jatuh semua. Sampai kartu uang elektronik kami nyelip ke bawah jok. Lalu kuncinya, ini kunci umum Toyota, mirip seperti kunci kijang. Kelemahan-kelemahan yang kami sebutkan tadi sangat terasa minor dibandingkan dengan apa yang didapatkan pada mobil ini. Mohon maaf, ini kami mereview benar-benar pakai hati. Jadi, overall mengenai Toyota GR Yaris merupakan mobil impian semua orang yang mengaku suka mobil yang sangat susah didapatkan.
Ada yang dapat tapi langsung dijual lagi dengan harapan untung. Ya, itu rezeki dia. Karena sebenarnya menurut kami, harga berapapun akan kemurahan dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan sebagai penyuka mobil. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.